Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zulhendri dengan mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Sebelum kita awali kegiatan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kali ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pembahasan yang pertama yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia. Kita awali dengan pengertiannya. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Istilah yang diberikan para petani Yunani yang pindah dari negerinya yang tandus ke daerah lain yang lebih subur. Lalu imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperare yang berarti menguasai. Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Berikut beberapa dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pendidikan. Pertama yang kita bahas adalah di bidang ekonomi. Dampak dari sistem tanam paksa terlihat dari terjadinya kelaparan hebat di berbagai daerah seperti Cirebon, Grobogan. Dikatakan sistem tanam paksa merupakan kebijakan paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Lalu di bidang politik, campur tangan intervensi terhadap masalah internal kerajaan yang merupakan bagian dari upaya melancarkan monopoli perdagangan. Campur tangan umumnya terjadi ketika terjadi perebutan tahta di dalam istana. Lalu sosial budaya. Penggolongan kelas sosial seperti golongan Eropa, golongan Indo, keturunan Timur Asing, dan juga golongan pribumi. Pembagian penduduk berdasarkan golongan ini merupakan memiliki konsekuensi baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, maupun politik. Di dalam bidang pendidikan, sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok keagamaan lebih menitik beratkan pada pendidikan agama, yaitu agama Islam, pendidikan pesantren, pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda, menekankan pada sistem pendidikan barat dengan acuan kurikulum. Pertama yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang dibahasnya adalah ekonomi dan politik. Berikut beberapa bentuk respon perlawanan rakyat Indonesia pribumi terhadap kolonialisme bangsa Eropa di Nusantara. Pertama yaitu perlawanan terhadap Portugis, yang kedua terhadap VOC, yang ketiga pertahanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dalam bidang ekonomi, kedatangan awal bangsa Portugis, Spanyol, dan Kongsi Dagang Belanda (VOC) ke Indonesia monopoli perdagangan, namun hanya VOC yang berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Hal ini didukung oleh kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi yang diterapkan oleh VOC. Lalu yang kedua, sosial budaya. Gerakan sosial itu di atas tanah partikelir, artinya adalah bentuk perlawanan terhadap keadaan peraturan yang tidak adil. Selain itu, karena merasa tidak puas terhadap kondisi sosial ekonomi yang kurang memberi tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung gerakannya. Lalu sosial budaya. Gerakan ini bersifat mesianistis, artinya berharap akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Wilayahnya terbatas hanya pada satu desa ataupun satu kelompok masyarakat. Lalu orang Samin menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Surontiko Samin atau pengikut ajaran agama Adam. Seni sastra yaitu karya yang sebuah tulisan dari Dr. Dawes Dekker, yaitu tentang karena kepeduliannya terhadap kaum pribumi, membuat novel yang berjudul Max Havelaar 1860. Ia berharap kelak novelnya menginspirasi pergerakan nasional di Indonesia serta sastrawan-sastrawan di Indonesia. Lalu Marco Polo
atau dikenal dengan Mas Marco menulis novel berjudul Student Hijau yang diterbitkan menjadi buku pada tahun 1919. Dalam novelnya menceritakan kehidupan Hijau, pemuda dari kalangan priai rendah yang berhasil meraih prestasi dalam sekolahnya dan bisa melanjutkan belajar ke luar negeri, ke Belanda. Lalu Suwarsih menulis sebuah novel yang berjudul Manusia Bebas, dalam bahasa Belandanya Buiten het Gareel, di luar kekang, ya, yakni maksudnya sekolah liar yang tak mengenal rasa putus asa. Meski hidup serba kekurangan, mereka juga tak kenal merasa rasa takut meski selalu diawasi dan diancam oleh pemerintah kolonial Belanda. Indosis Nederland School Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i bulan Oktober 1926. Lembaga pendidikan ini menekankan pada pengembangan kreativitas siswa yang diberikan kebebasan berpikir, bertindak, bersikap, dan pilihan sendiri memahami kondisi sendiri, serta berkomitmen dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Lalu berikutnya Taman Siswa yang didirikan oleh Suwardi Suryadiningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Prinsip dasarnya adalah menjadikan pedoman bagi seorang guru dikenal dengan Patrap Triloka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai menyampaikan materi ini. Semoga materi ini berdapat manfaat bagi kalian semua, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, komen, subscribe, jangan lupa di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.